Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebab setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dipersilahkan duduk. Rasanya saya tuh masih belum hilang dengan gamelan ini, karena mungkin baru pertama kali ini saya di gereja Kota Baru diiringi gamelan, walaupun sudah bertahun-tahun saya merayakan perayaan Ekaristi di Kota Baru ini. Bahkan dulu waktu masih kuliah, latihan khotbah juga di tempat ini. Pernah saya latihan khotbah, mic-nya tidak bunyi, sehingga saya yang masih frater itu harus berusaha bermacam-macam, berusaha mengatasi ketakutan karena belum pernah khotbah, berusaha mengatasi orang banyak, umat yang di depan yang memandang, dan berusaha untuk bersuara keras. Sekarang perasaannya lain. Perasaannya setiap kali mendengar gong gitu, mak apa ya? Maknyes gitu, kok gong kok maknyes gitu ya. Nyes itu kalau diguyur air, tetapi ini makplong ya. Aduh, lega gitu. Ya.
Inilah salah satu bagaimana gereja menempatkan hasil budaya yang di mana Injil, di mana sabda Tuhan itu hadir. Sebenarnya gamelan masuk gereja itu tahun depan baru 1 abad. Jadi sebelumnya orang Jawa atau juga orang-orang dari daerah-daerah lain itu ketika berdoa di dalam gereja merasa terasing. Mengapa? Di luar gereja biasanya bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi begitu masuk gereja bahasa Latin. Begitu masuk gereja nyanyinya Latin, lalu iringan musiknya adalah orgel. Pertama kali gereja di Indonesia membolehkan gamelan dan membolehkan nyanyian bahasa Jawa itu di paroki Kiduluji, tidak jauh dari tempat kita. Waktu itu uskupnya masih dari Jakarta, dari Batavia, datang mengadakan kunjungan, lalu ada nyanyian pakai bahasa Jawa, ada gamelan. Dan pada waktu itu gamelan dan nyanyian bahasa Jawa belum dinyanyikan dalam Ekaristi, hanya boleh di luar Ekaristi. Artinya apa? Artinya gamelan dan nyanyian Jawa itu masih kelas 2 atau kelas 3. Jadi kalau berbicara dengan masyarakat, dengan orang, dengan guru, dengan siapapun pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia dan bahasa daerah lain. Tapi begitu berbicara dengan Tuhan, pakai bahasa Latin. Semua. Ada seorang guru, namanya Pak Harjo Subroto, tinggalnya di Gondomanan. Waktu itu mengajar di sekolah Pangudi Luhur tetapi di Solo, di Surakarta. Dia melatih guru dan murid dan umat di Kiduluji untuk menyambut uskup dengan gamelan dan dengan lagu Jawa. Itu tahun 26. Belum boleh untuk misa. Nanti dalam perkembangan Bapak Uskup Monsinyur Sugio Pranoto lalu membentuk tim panitia melatih mereka untuk apa? Untuk memilih apakah pelok, apakah slendro. Jadi disesuaikan, ternyata disesuaikan dengan antara jiwa Jawa dengan jiwa Kristiani, dengan Latin itu supaya jumbuh, supaya cocok, jadi tidak sembarangan. Baru kemudian tahun 59, bayangkan, dari tahun 24 ke 59, 35 tahun merintis, boleh dinyanyikan sebagai misa. Dan tahun 61 di Sanata Dharma, waktu itu ada kunjungan Presiden Soekarno ke kampus Sanata Dharma. Seorang guru lagi, namanya Pak Sukodi, dari Banyumas, menciptakan gending menyambut Presiden Soekarno. Gending itu Noto Agung, Raja Agung, dibunyikan dalam perayaan yang suasananya tidak gerejani dalam perayaan kenegaraan, tetapi kemudian menjadi gending gerejani dan dinyanyikan kapan? Setiap
Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Itulah kekayaan gereja yang diperkaya oleh budaya-budaya. Maka kalau sore malam hari ini kita bersama-sama merayakan misa di sini dalam rangka pergantian tahun, karena di dalam teks itu ditulis malam 1 Suro. Kalau di tempat lain suro itu rasanya apa? Angker, rasanya wingit, rasanya sakral. Tapi di dalam gereja lalu dirayakan dengan gamelan. Suasananya menjadi lain. Tahun lalu kalau tidak salah itu Pak, siapa itu? Lalu di sini membacakan geguritan, suro. Wah, sambil mau menyampaikan bahwa 1 Suro ini sebagai saat istimewa. Keistimewaannya dirayakan dengan gamelan, keistimewaannya dengan kehadiran kita bersama, keistimewaannya adalah pada peristiwa pergantian tahun, bukan tahun baru seperti biasanya, bukan tahun Imlek, tetapi tahun baru Jawa, juga 1 Muharram. Kemampuan leluhur kita, ada kalender universal, internasional, ada kalender Jawa, ada kalender Syaka, ada kalender Islam, disatukan. Kemampuan matematis dari zaman Sultan Agung itu lalu menghadirkan ini. Inilah bagian yang kemudian kita rayakan bersama. Mengapa tahun baru dirayakan? Imlek. Siapa yang merayakan Imlek kemarin? Apa perayaannya? Kalau tahun baru Imlek, ada apa yang istimewa? Kue ranjang. Wah, ya kan? Makan kue ranjang. Kalau tahun baru 1 Januari yang istimewa apa? Hah? Kemana tergantung. Ada yang ke Tugu, ada yang ke titik nol, ya ada yang di rumah saja. Tapi kemudian selalu make a wish, make a wish. Ya kan? Juga saat ulang tahun, make a wish, make a wish. Apa? Mengucapkan pengharapan. Saat pergantian tahun juga mengucapkan pengharapan. Itulah istimewanya, letaknya ada di situ. Dan justru juga itu kita tempatkan pada tahun ini sebagai pesiarahan pengharapan. Kekhasan orang Kristen letaknya ada di situ. Apa? Pengharapan. Di mana pengharapan itu? Di salib itu. Ketika Yesus dihukum mati, ketika dia sudah wafat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sepertinya semuanya selesai. Tetapi kemudian ternyata bangkit. Itulah sumber pengharapan. Dan setiap kali pengharapan itu dalam berbagai kesempatan, juga dalam kesempatan istimewa tahun baru Jawa ini, lalu kita mengungkapkan pengharapan. Dan di sanalah lalu letaknya bahwa sabda Allah sumber
kekuatan, pengharapan. Saya kira itulah pesan yang paling dalam bagi kita. Di dalam setiap kesempatan orang selalu mempunyai pengharapan. Bahkan ketika sudah susah payah dan mengatakan, mati aku. Mati enggak? Tidak. Tetapi rasanya sudah kehabisan pengharapan. Dan pada saat itu, pengharapan itu kita hadirkan kembali. Kita bersyukur atas anugerah pengharapan dari Allah yang diwariskan di dalam gereja, dan malam hari ini kita rayakan bersama dalam suasana Jawa, malam satu suro, dan kita akan melanjutkan dengan doa, persembahan, dan permohonan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.